Septianti, Nani Kartika, Najwa Ashikila, Naura Fadia, Putri Aditya Pramesti, Raffi Saputra, Rani Tunggadewi, Rian Yusuf Hilmi, dan juga Riyandi Kusuma akan menyampaikan materi berkenaan tentang kekuasaan dan wewenang dalam struktur masyarakat. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Yang pertama mengenai kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan merupakan kewenangan yang biasa didapatkan oleh seseorang atau kelompok untuk menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak bisa dijalankan melebihi kewenangan yang didapat atau kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok sesuai dengan keinginan dari pelaku, menurut Miriam Budiarjo, tahun 2002. Atau kekuasaan juga merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain agar berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi, menurut Lamran Subakti tahun 1992. Nah, dalam konteks sosiologi, kekuasaan dan wewenang adalah gejala kemasyarakatan yang umum sifatnya, di mana pada bentuk kemasyarakatan bagaimanapun gejala ini selalu timbul. Namun yang lebih perlu digarisbawahi di sini bahwa sosiologi selalu memandang netral dari seperangkat gejala-gejala sosial yang menjadi objek perhatiannya. Netral dalam arti tidak menilai suatu gejala itu baik ataupun buruk. Yang pasti gejala itu ada hidup dalam masyarakat. Adanya kekuasaan tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai, atau dengan kata lain adalah pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak lain yang menerima pengaruh ini dengan rela atau karena terpaksa. Baik, selanjutnya, hakikat kekuasaan akan disampaikan oleh Rian Yusuf. Kepada Rian Yusuf, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Hakikat kekuasaan. Max Weber mengatakan bahwa kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang-orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu, atau golongan-golongan. Kekuasaan tersebut mempunyai berbagai bentuk dengan bermacam-macam sumber hak milik kebenaran, kedudukan birokrasi di samping misalnya suatu kemampuan khusus dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan yang tertentu ataupun atas dasar peraturan-peraturan hukum yang tertentu, merupakan sumber-sumber kekuasaan. Kekuasaan terdapat di mana-mana dalam hubungan-hubungan sosial maupun organisasi-organisasi sosial. Akan tetapi umumnya kekuasaan tertinggi ada pada organisasi yang disebut negara. Secara resmi negara itu mempunyai hak untuk melaksanakan kekuasaan tertinggi. Kalau perlu dengan paksaan, negaralah yang membagi-bagikan kekuasaan yang lebih rendah derajatnya. Bentuk inilah yang disebut sebagai kedaulatan atau sovereignty. Kedaulatan biasanya hanya dijalankan oleh segolongan kecil dari masyarakat yang menamakan dirinya sebagai the ruling class. Gejala di mana merupakan gejala yang umum ada pada masyarakat. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Rian Yusuf. Selanjutnya, berkenalan tentang unsur-unsur kekuasaan akan disampaikan oleh Putri Aditya. Kepada Putri Aditya, dipersilakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang unsur-unsur kekuasaan. Yang pertama itu ada pemimpin, yang kedua situasi, yang ketiga pengikut. 3 komponen dalam rangkaian kekuasaan yang akan mempengaruhi penguasa atau pemimpin dalam menjalankan kekuasaannya. Unsur kekuasaan. Pemimpin sebagai pemilik kekuasaan bisa mempengaruhi pengikutnya, bahkan menjadi provokator pengikut, sehingga kepengikutan si pengikut akan membabi buta, tidak rasional lagi. Pengikut sebaliknya juga bisa mempengaruhi pemimpin dan bisa memberikan bisikan kepada pemimpin, bisa menyuruh untuk mempertahankan kekuasaan dan bahkan bisa menjatuhkan kekuasaannya. Pemimpin juga bisa menciptakan situasi, merekayasa situasi. Kekuasaan juga mempunyai unsur
persuasion, yaitu kemampuan untuk meyakinkan orang dengan cara sosialisasi atau persuasi, bujukan atau rayuan, baik yang positif maupun negatif, sehingga bisa timbul unsur manipulasi, dan pada akhirnya bisa berakibat pada unsur coercion, yang berarti mengambil tindakan, desakan, kekuatan. Kalau perlu disertai kekuatan. Baik, terima kasih kepada Putri Aditya. Selanjutnya, mengenai saluran-saluran kekuasaan akan disampaikan oleh Riyandi Kusuma. Pada Riyandi, saya persilahkan. Baik, sepertinya Riyandinya sedang terkendala jaringan. Akan saya skip dulu, kita masuk ke bagian yang selanjutnya terlebih dahulu, mengenai bentuk-bentuk kekuasaan yang akan disampaikan oleh Naura. Pada Naura, saya persilahkan. Baik, selanjutnya bentuk-bentuk kekuasaan. Yang pertama, persuasion, yaitu kemampuan untuk meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, manipulasi, yaitu penggunaan pengaruh. Dalam hal ini yang dipengaruhi tidak menyadari bahwa tingkah lakunya sebenarnya mematuhi keinginan pemegang kekuasaan. Yang ketiga, coercion, peragaan kekuasaan atau ancaman yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap pihak agar dan berperilaku sesuai dengan kehendak pihak pemilik kekuasaan. Yang keempat, force, yaitu penggunaan tekanan fisik seperti membatasi kebebasan, menimbulkan rasa sakit, ataupun membatasi pemenuhan kebutuhan biologis terhadap pihak lain agar melakukan sesuatu. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Naura. Selanjutnya, berkenaan tentang macam-macam wewenang akan disampaikan oleh Nani Kartika. Kepada Nani Kartika, saya persilahkan. Baik, sebelumnya mohon maaf izin off cam, soalnya lagi sakit. Macam-macam wewenang. Yang pertama, line authority atau wewenang lini, yaitu diwujudkan dalam perintah secara langsung sebagai rantai komando organisasi diturunkan ke bawah melalui tingkatan organisasi untuk mencapai atau wewenang staf adalah hak yang dimiliki oleh para staf atau para spesialis untuk memberi saran, hanya sebatas memberi saran, rekomendasi, atau konsultasi. Yang ketiga, fungsional authority atau wewenang fungsional, yaitu wewenang anggota staf departemen untuk mengendalikan aktivitas departemen lain karena berkaitan dengan tujuan staf spesifik. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nani Kartika. Selanjutnya, cara mempertahankan kekuasaan akan disampaikan oleh Nanda. Kepada Nanda, saya persilahkan. Baik, yang pertama ada tingkat ketergantungan. Hal yang sangat mempengaruhi besar atau kecilnya kekuasaan adalah tingkat ketergantungan. Diketahui bahwa ketergantungan merupakan sebuah aspek utama untuk meningkatkan pemahaman seseorang mengenai kekuasaan.
Asumsi yang dipercaya, yang diakui yaitu semakin besar ketergantungan B kepada A, maka akan semakin besar kekuasaan yang dimiliki A atas diri B. Yang kedua, atas dasar ketakutan. Pemimpin dalam hal ini dapat menciptakan rasa takut di dalam diri pengikutnya dengan menyatakan bahwa jika pengikut tidak mematuhi perintah, maka hal yang buruk akan terjadi kepada mereka. Sebaliknya, hal yang baik akan datang pada pengikut jika mereka patuh dalam menjalani tugas yang diberikan pemimpinnya. Dalam kasus ini bisa dikatakan sebagai kekuasaan yang bersifat memaksa. Selanjutnya, pengikut merasa diuntungkan. Pemimpin menjalankan kekuasaannya yang berpusat pada prinsip. Pemimpin menciptakan rasa ingin mengikuti, mempercayai, dan memperjuangkan dari para pengikut sehingga pemimpin dapat dipercaya, dihormati, dan dihargai. Yang keempat, penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa dalam rangka mempertahankan kekuasaan dinilai sebagai cara yang efektif. Bahasa tubuh menjadi jalan yang tepat dalam mengamankan kekuasaan. Penggunaan bahasa ini berfungsi untuk memberikan pemahaman atas keberlangsungan yang harus dilakukan bersama. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, hubungan kekuasaan dan wewenang dalam hukum yang berlaku akan disampaikan oleh Rani Tunggadewi. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Hubungan kekuasaan dan wewenang dalam hukum yang berlaku. Kekuasaan dalam konteks hukum berkaitan dengan kekuasaan negara, yaitu kekuasaan untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang meliputi bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu mencakup pengaturan dan penyelenggaraan di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Dengan demikian, kekuasaan merupakan sarana untuk menjalankan fungsi-fungsi pokok kenegaraan guna mencapai tujuan negara. Dalam perspektif Marxisme, hukum yang dibuat tidak untuk melindungi kepentingan seluruh masyarakat, tapi untuk melindungi kepentingan kelompok elit. Hukum adalah alat kaum kapitalis untuk melindungi kepentingannya dalam melakukan kegiatan bisnis, dan alat penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Hukum berpihak pada pihak yang berkuasa dan kaum kapitalis. Keduanya, kekuasaan tunduk kepada hukum, artinya kekuasaan berada di bawah hukum, dan hukum yang menentukan eksistensi kekuasaan. Dalam pemikiran hukum, tunduknya kekuasaan kepada hukum merupakan konsep dasar yang penyelenggaraan ketatanegaraan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf, Rani, itu masih ada satu slide lagi. Oh iya, mohon maaf. Konsep dalam yang tadi sudah dijelaskan dirumuskan dalam terminologi supremasi hukum. Supremasi hukum itu berarti bahwa hukum merupakan kaidah tertinggi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum sebagai kaidah tertinggi muncul dalam konsep norma dasar menurut pemikiran Hans Kelsen. Di samping itu, supremasi hukum juga berarti bahwa penggunaan kekuasaan untuk menjalankan kehidupan ketatanegaraan dan roda pemerintahan harus berdasarkan kepada aturan hukum. Tanpa landasan hukum, kekuasaan tidak memiliki legalitas. Pada prinsipnya, supremasi hukum tidak lain dari rule of law, sehingga dalam suatu negara hukum harus terdapat supremasi hukum. Menegakkan supremasi hukum itu tentunya harus ada rule of law. Sekian penyampaian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rani. Selanjutnya hakikat wewenang akan disampaikan oleh Najwa, namun berhalangan hadir karena sakit, akan saya sampaikan. Hakikat
wewenang dengan wewenang atau dalam istilah umum disebut sebagai authority atau legalist power dimaksudkan suatu hak yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijakan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Dengan perkataan lain, seseorang memiliki wewenang bertindak sebagai orang yang memimpin atau membimbing orang banyak. Apabila orang membicarakan tentang wewenang, maka yang dimaksud adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang. Dipandang dari sudut masyarakat, maka kekuasaan harus satu materi lagi berkenaan tentang bentuk ini mengenai saluran-saluran yang akan disampaikan oleh Riyandi, namun masih terkendala dalam sinyal. Akan dibacakan oleh Rani Tunggadewi. Kepada Rani Tunggadewi untuk membacakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan materi tentang saluran-saluran kekuasaan. Yang pertama, saluran militer. Dalam pelaksanaannya, kekuasaan yang menggunakan saluran militer akan lebih banyak menggunakan cara-cara kekerasan dan paksaan. Tujuannya adalah agar pihak yang dikuasai memiliki tingkat kepatuhan dan sangat tinggi kepada pihak yang berkuasa. Kemudian yang kedua adalah saluran ekonomi. Saluran ekonomi biasanya seseorang atau sekelompok orang berusaha menguasai sektor ekonomi, misalnya dengan jalan menguasai pasar modal, menguasai buruh, dan sebagainya yang pada akhirnya mereka dapat menguasai masyarakat pada kawasan tersebut. Dan yang ketiga adalah melalui saluran politik. Saluran ini pemerintah atau penguasa membuat kebijakan-kebijakan, pengaturan-pengaturan dengan berbagai alasan seperti stabilitas ekonomi, stabilitas nasional, kesejahteraan rakyat, dan sebagainya agar masyarakat patuh dan dapat dikuasai. Dan keempat adalah saluran tradisional. Biasanya saluran tradisional ini penguasa berusaha untuk bertindak sesuai dengan tradisi-tradisi yang sudah ada di masyarakat. Tujuannya adalah untuk penguasa dapat diterima oleh masyarakat. Dan yang kelima, ada saluran ideologi. Dalam pelaksanaannya, penguasa menggunakan ajaran-ajaran doktrin tertentu sebagai alat legitimasi kekuasaan di masyarakat. Dan yang terakhir adalah saluran yang lain-lain yang digunakan untuk penguasa mendapatkan dan mengukuhkan kekuasaan dengan menggunakan media seperti brosur, surat kabar, televisi, dan sebagainya. Sekian penyampaian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rani yang sudah menyampaikan materinya. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kita akan membuka sesi pertanyaan dalam 2 termin. Dalam termin pertama kita menampung 4 pertanyaan terlebih dahulu. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan dan menyebutkan kelompoknya. Izin bertanya. Izin bertanya. Dan juga ingin bertanya. Izin bertanya. Dari kelompok yang kelima. Izin bertanya dari kelompok 3. Izin bertanya dari kelompok 5. Baik, dari kelompok pertama terlebih dahulu. Dari kelompok pertama terlebih dahulu. Izin bertanya dari kelompok pertama. Silakan Kelompok pertama. kepada Putri Elisna terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya Putri Elisna dari kelompok pertama. Izin bertanya. Tadi sudah dijelaskan bentuk kekuasaan pors yaitu dengan menggunakan kekerasan. Pertanyaannya, apakah bentuk kekuasaan pors itu masih digunakan? Jika masih, apa contohnya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kita beralih ke kelompok 2 terlebih dahulu. Maksud saya kelompok 3. Kepada kelompok 3 ada yang ingin bertanya. Izin bertanya. Bunga, kelompok 3 ingin bertanya. Ya, silakan kepada Bunga. Terima kasih moderator, saya Neng Bunga Tunggal Putri dari kelompok 3 izin bertanya. Kan tadi dijelaskan dalam PPT, dalam perspektif Marxisme
hukum dibuat tidak untuk melindungi kepentingan seluruh masyarakat, tapi untuk melindungi kepentingan kelompok elit. Yang dimaksud dengan kelompok elit tolong dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bunga. Selanjutnya pada kelompok 4, ada yang ingin bertanya? Izin tanya. Ya, silakan bisa. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya saya off cam dikarenakan sinyal sedang tidak baik di sini. Pertanyaan saya, adakah batasan nyata bagi kekuasaan atau wewenang ini dalam struktur masyarakat? Terima kasih. Baik, terima kasih Nisa. Selanjutnya kepada kelompok Izin bertanya. Izin bertanya. Kepada Nadila terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada moderator. Moderator izin bertanya. Setiap pemimpin yang telah memegang kekuasaan di dalam masyarakat pastinya membutuhkan usaha untuk mempertahankan kekuasaannya dan agar stabilnya masyarakat. Pertanyaannya, apa saja cara atau usaha yang bisa dilakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah bertanya. Izinkan kami waktu untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Jadi pertanyaannya, adakah batasan nyata bagi wewenang atas struktur sosial? Jawabannya itu ada. Pemegang kekuasaan itu dibatasi kewenangannya karena telah diatur berdasarkan aturan atau undang-undangnya. Pemegang kekuasaan tidak diperbolehkan untuk melanggar hukum yang bertentangan dengan asas-asas umum. Pembatasan kekuasaan dapat berupa pembagian kekuasaan atau pendistribusian kekuasaan yang merupakan inti demokrasi. Hal ini disengaja diberlakukan untuk menciptakan adanya keseimbangan, tercipta suasana saling interaksi, tercipta suasana saling koreksi antar struktur, sehingga kekuasaan tidak terpusat pada suatu tangan dan hak asasi manusia itu terjamin. Izin menambahkan jawaban dari pertanyaan Nisa. Ya, silakan Naura. Pertanyaannya, adakah batasan bagi berdirinya sebuah kekuasaan ataupun wewenang dalam kehidupan struktur masyarakat? Jawabannya ada, karena pembatasan kekuasaan adalah untuk mencegah terjadinya dominasi kekuasaan oleh para penyelenggara negara sekaligus bertujuan melindungi harkat dan martabat manusia. Pembatasan kekuasaan ini secara praktis berujung dan bertujuan pada kesejahteraan rakyat. Sekian dari saya, terima kasih. Izin menambahkan pertanyaan dari Nisha. Ya, silakan Nani Kartika. Pertanyaannya, adakah batasan bagi berdirinya sebuah kekuasaan atau wewenang dalam kehidupan bermasyarakat ini? Jawabannya ada. Agar pemerintah atau penguasa tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warganya dan menjamin hak-hak dasar dan kebebasan warga negara dengan ketentuan hukum yang mengaturnya. Terima kasih. Baik, adakah lagi dari kelompok lain mungkin yang ingin menambahkan? Izin menambahkan. Ya, silakan Sania. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Niksania dari kelompok 3 izin menambahkan mengenai batasan-batasan kekuasaan tadi sudah dijelaskan oleh saudari Naura dan yang lainnya. Nah, di sini mengapa demikian ada batasan? Karena nilai-nilai fundamental yang mendasari pembatasan kekuasaan adalah untuk mencegah terjadinya dominasi kekuasaan oleh para penyelenggara negara sekaligus bertujuan melindungi harkat dan martabat manusia. Kemudian pembatasan kekuasaan ini secara praktis merujung dan bertujuan pada kesejahteraan rakyat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada yang telah menambahkan jawabannya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan dari Neng Bunga kepada Rani untuk menjawab.
Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan Bunga. Tadi pertanyaannya adalah yang dimaksud dengan kelompok elit dari pembahasan yang sebelumnya. Dalam teori sosiologi, kelompok elit itu merupakan sekelompok kecil orang-orang yang berkuasa, misalnya oligarki yang menguasai kekayaan atau kekuasaan politik dalam masyarakat. Kelompok ini memiliki posisi yang lebih tinggi daripada rakyat biasanya, dan haknya juga lebih besar daripada kelas masyarakat di bawahnya. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rani. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan dari jawaban Rani? Izin menambahkan boleh? Silakan Nisa Aulia. Kan tadi ya telah disebutkan ya oleh Rani bahwa kelompok elit itu yang memiliki kekuasaan lebih tinggi. Nah, termasuk juga mungkin pemerintahan. Nah, kalau di desa itu ada kelompok elit-nya di jabatan pemerintahan desa, sekretaris desa, dan kelompok orang-orang yang pengusaha lah daripada yang lainnya seperti itu. Terima kasih. Pokoknya kelompok elit itu yang lebih tinggi jabatannya daripada rakyat biasa. Seperti itu. Baik, adakah lagi yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan dari Putri Elisna. Dari pertanyaan Putri Elisna, apakah bentuk kekuasaan forge masih digunakan? Jika masih ada, apa contohnya? Dari yang saya lihat dari media dan dari sekitar kita, ada contohnya. Kita lihat di Myanmar yang ada kudeta untuk pemerintahan, di sana menggunakan kekerasan bagi yang menentang kekuasaan itu sendiri. Itu bisa kita lihat dari zaman sekarang gitu ya, dari media-media yang ada, dan di sana juga konfliknya sekarang sedang memanas hingga saat ini gitu, sehingga dalam pengawasan PBB kalau tidak salah, seperti itu. Ada yang ingin menambahkan dari jawaban saya? Jika tidak ada, selanjutnya izin menambahkan. Ya, baik, silakan Rani. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Raffi sebelumnya, kekuasaan paksaan ini kan cenderung ke penggunaan ancaman atau hukuman untuk memengaruhi seseorang untuk bersedia melakukan sesuatu dengan keinginannya. Nah, kekuasaan paksaan ini kebalikan atau sisi negatif dari kekuasaan kekuasaan yang balas jasa gitu. Contohnya itu hukuman, contoh ancamannya tuh hukuman yang diberlakukan jika tidak mengikuti perintah dan instruksi, antara lain seperti pemberian surat peringatan, penurunan gaji, penurunan jabatan, dan bahkan pemberhentian kerja atau PHK. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rani. Adakah yang lainnya ingin menambahkan? Jika tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan dari Nadila yang akan disampaikan oleh Nanda. Kepada Nanda dipersilakan. Tadi pertanyaannya, apakah usaha yang dilakukan pemimpin untuk mempertahankan kekuasaannya? Yang pertama, pemimpin harus berupaya untuk mencegah anggota agar tidak teralihkan. Misalnya, dengan mengingatkan mereka akan apa yang ingin mereka capai. Yang kedua, pemimpin itu harus ekspresif, seperti menawarkan simpatinya atau melakukan hal lain yang mengangkat semangat kelompoknya, sehingga kelompoknya dapat merasa sejahtera. Yang ketiga, selalu aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Yang terakhir, membangun kepercayaan masyarakat, karena kepercayaan dari anggota merupakan unsur terpenting untuk melanggengkan suatu bentuk kekuasaan. Izin menambahkan. Ya, silakan kepada Nabila terlebih dahulu. Selanjutnya Nani. Ya baik, saya Nabila Zulfanida dari kelompok 5, izin menambahkan.
jawaban pertanyaan dari Nadila, yaitu pertanyaannya apa saja yang dilakukan untuk pemimpin agar masyarakat bisa mempertahankan kekuasaannya dengan stabil. Yang pertama itu pemimpin harus ada ikatan emosional. Dan yang terakhir adanya tanggung jawab. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Baik, silahkan Nani untuk menambahkan. Ya, baik. Yang pertama, dengan jalannya menghilangkan segenap peraturan-peraturan lama, terutama dalam bidang politik yang merugikan kedudukan penguasa. Yang kedua, mengadakan sistem-sistem kepercayaan. Yang ketiga, pelaksanaan administrasi dan birokrasi yang baik. Yang terakhir, mengadakan konsolidasi horizontal dan vertikal. Terima kasih. Baik, apakah sudah tidak ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan. Silakan Rani. Terima kasih moderator. Izin menambahkan pertanyaan dari Nadila dan jawaban teman-teman yang lainnya. Tadi sudah dijelaskan dalam PowerPoint cara mempertahankan kekuasaan. Di antaranya salah satunya adalah penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa dalam rangka mempertahankan kekuasaan dinilai sebagai cara yang efektif. Bahasa tubuh menjadi jalan yang tepat dalam mengamankan kekuasaan. Penggunaan bahasa ini berfungsi untuk memberikan pemahaman atas keberlangsungan yang harus dilakukan bersama. Sekian dari saya. Terima kasih. Moderator izin menambahkan. Ya, silakan. Cara mempertahankan kekuasaan di sini sesuai dengan buku dan gagasan Machiavelli dengan judul The Prince oleh Niccolo Machiavelli. Dalam bukunya menyatakan untuk menjadi seorang pemimpin harus mempunyai kepribadian yang luar biasa. Untuk kepemimpinan saat ini didasarkan pada fungsi kepribadian. Hal ini dilihat dari segi peran para pemimpin dan kemampuan mereka untuk mencapai kinerja yang efektif dari orang lain. Kepemimpinan terkait dengan motivasi, perilaku interpersonal, dan proses komunikasi dengan antara anggotanya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Putri Aditya dan teman-teman yang lainnya yang sudah memberikan tambahan jawaban. Kita masuk ke pertanyaan termin kedua. Kepada kelompok pertama yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya Ridwan Arya izin bertanya. Pratiwi izin bertanya. Izin bertanya. Mohon maaf, ini nggak terlalu ini. Sinyalnya siapa? Nurliana yang bertanya. Pada kelompok 1. Nurliana Ridwan. Baik, Nurliana, silakan. Oke. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaannya yaitu, mengapa situasi dapat mempengaruhi penguasa atau pemimpin dalam menjalankan kekuasaannya? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke kelompok ketiga. Ada yang ingin bertanya? Ginanya moderator. Ya, silahkan pada Rizal. Mengenai wewenang dan kekuasaan tadi sudah dijelaskan oleh penyaji. Namun bagaimana ketika yang berwenang memanfaatkan kewenangan tersebut untuk kepentingan pribadi atau sebelah pihak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada kelompok keempat. Izin bertanya. Ya, silahkan Nuni. Baik, saya Nuninul Azza Husni izin bertanya.
Nah kan secara tidak langsung adanya kekuasaan dan wewenang itu untuk membuat sistem masyarakatnya lebih tertata dan terorganisir. Pertanyaan saya, tapi kenapa kekuasaan dan wewenang itu cenderung lebih tidak disukai oleh masyarakat? Padahal kan tujuan adanya kekuasaan dan wewenang itu baik. Terima kasih. Pada kelompok terakhir, kelompok 5, ada yang ingin Izin bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Silakan Reka. Baik, terima kasih pada moderator. Saya izin bertanya, bagaimana kekuasaan bisa dikontrol dengan baik supaya tidak sewenang-wenang? Terima kasih. Terima kasih Reka. Ada satu pertanyaan lagi, boleh? Siapa aja? Izin bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Silakan Ridwan. Di PPT dijelaskan bahwa saluran-saluran kekuasaan, yaitu salah satunya saluran militer. Di situ dijelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, kekuasaan yang menggunakan saluran militer lebih banyak menggunakan kekerasan dan paksaan. Yang saya tanyakan ada bagaimana cara saluran kekuasaan militer tersebut berubah menjadi abuse of power atau kesewenang-wenangan militer dalam kepemilikan kekuasaan. Baik, terima kasih kepada yang sudah bertanya. Izinkan kami untuk sejenak mencari jawaban terlebih dahulu. Baik, pertanyaan dari Nurliana akan disampaikan oleh Rani. Kepada Rani, persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nurliana. Tadi pertanyaannya adalah, mengapa situasi dapat mempengaruhi penguasa atau pemimpin dapat menjalankan kekuasaannya? Jawabannya, ada 3 komponen dalam rangkaian kekuasaan yang akan mempengaruhi penguasa atau pemimpin dalam menjalankan kekuasaannya. Di antaranya adalah pemimpin, situasi, dan pengikut. Dari gerak 3 komponen itu, maka kekuasaan juga mempunyai unsur influence, yakni meyakinkan sambil berargumentasi sehingga bisa mengubah tingkah laku. Kekuasaan juga mempunyai unsur persuasi, yaitu kemampuan untuk meyakinkan orang dengan cara sosialisasi atau bujukan dan rayuan, baik dari positif maupun negatif, sehingga bisa timbul unsur manipulasi dan pada akhirnya bisa berakibat pada unsur mengambil tindakan, desakan, kekuatan, kalau perlu disertai dengan kekuasaan, kekuatan massa, termasuk dengan militer. Dalam kekuasaan ini menggunakan teori kekuasaan Max Weber dan teori fungsional struktural Talcott-Parsons. Max Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai kemungkinan bagi seseorang untuk memaksakan orang-orang lain berperilaku dengan kehendaknya. Sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih jawabannya. Ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan. Ya, silakan Nabila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Zulfanida dari kelompok 5, izin menambahkan pertanyaan dari Nurliana, yaitu mengapa situasi dapat mempengaruhi pemimpin dalam menjalankan kekuasaannya. Karena pemimpin itu harus punya sifat yang menantang untuk mendorong orang lain mengambil resiko dan bersemangat untuk menyampai visi, meyakinkan bawahannya untuk setiap melakukan tindakan, menjadi model panutan, dan mendukung dengan hati. Mungkin cukup sekian. Moderator, izin menjawab pertanyaan Nuni. Ya, silahkan Putri Aditya. Tadi pertanyaannya, kenapa kekuasaan dan wewenang cenderung tidak disukai masyarakat walaupun sebenarnya bersifat positif? Menurut pandangan saya,
karena masyarakat cenderung melihat pemimpin-pemimpin yang salah dalam menggunakan kekuasaan yang mereka miliki, dan pemimpin-pemimpin tersebut pun yang disorot oleh media dibanding dengan pemimpin yang adil dan jujur. Contohnya seperti pemimpin daerah yang korupsi dan melakukan hal-hal negatif lain sehingga masyarakat memiliki pandangan negatif dan akhirnya tidak menyukai kekuasaan dan wewenang tersebut. Terima kasih. Izin menambahkan. Izin menambahkan. Silakan Izar terlebih dahulu, selanjutnya Nanda. Baik, saya Nizar dari kelompok 5, izin menambahkan tadi dari jawaban pertanyaan Uni. Yang pertama, dalam pemberian suatu kekuasaan itu atau pemimpin itu harus dibarengi dengan pemberian tanggung jawab. Yang kedua, kekuasaan yang didelegasikan harus pada orang yang tepat, baik dari segi kualifikasi maupun dari segi fisik. Jadi supaya kita tidak memilih pemimpin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Nanda untuk menambahkan kembali. Saya Nada Supianti izin menambahkan dari jawaban teman-teman tadi, karena sudah banyak pemimpin yang diberikan wewenang sebagai sarana untuk melaksanakan tugasnya itu, mereka memandangnya sebagai kekuasaan pribadi. Karena itu dapat dipakai untuk kepentingan mereka pribadi. Akibatnya, pejabat yang menduduki posisi penting dalam sebuah lembaga negara merasa mempunyai hak untuk menggunakan wewenang tersebut yang diperuntukkan baginya secara bebas. Karena makin tinggi jabatannya, makin besar kewenangannya. Contohnya seperti unsur penting yang dimaksudkan adalah penyalahgunaan wewenang yang dapat menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan khususnya dalam pengelolaan dan peruntukan keuangan negara oleh aparatur negara sesungguhnya itu merupakan seperti tindak pidana korupsi karena dampaknya merugikan perekonomian negara dan keuangan negara. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Reka akan disampaikan oleh Rian. Kepada Rian, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Reka. Pertanyaannya yaitu bagaimana mengontrol kekuasaan agar berjalan dengan baik dan tidak sewenang-wenang. Menurut saya, kekuasaan yang dimiliki seseorang harus mampu untuk merealisasikan berbagai terobosan yang dapat memajukan dan mensejahterakan rakyat, yang dimana yang berkuasa harus mampu untuk menjembatani keinginan kita bersama, rakyat bersama, yaitu keinginan yang revolusioner, di mana perubahan akan nampak dalam segala aspek kehidupan. Sekian, terima kasih moderator. Izin menambahkan. Ya, silakan Ani Kartika. Cara mengontrol supaya tidak sewenang-wenang itu dengan cara kekuasaannya dibatasi usia. Terima kasih. Izin menambahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zulfanida ingin menambahkan pertanyaan dari Reka, yaitu bagaimana kekuasaan bisa dikontrol dengan baik supaya tidak sewenang-wenang. Yang pertama, memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan. Yang kedua, melepas kekuasaan dari penguasaan sendiri. Yang ketiga itu memberikan perlindungan kepada HAM. Dan yang keempat, memberikan batasan akan ketetapan bagi penguasa untuk menjalankan kekuasaannya. Dan yang terakhir itu memberikan pedoman bagi penyelenggara agar berdiri tetap baik. Mungkin sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Nabila. Saya izin menambahkan sedikit.
Dengan mengontrol kekuasaan bisa dilakukan dengan cara mengawasi jalannya kekuasaan itu sendiri, memberikan saran dan kritik yang baik dalam hal untuk penguasa, karena sejatinya masyarakat atau anggota yang ada di dalam sosial itu sendiri mempunyai peran yang sangat penting dan krusial sebagai pemegang serta pengawas dari kekuasaan itu sendiri. Baik, kalau ada yang ingin menambahkan kembali. Jika tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Ridwan. Bagaimana jika saluran kekuasaan militer tersebut berubah menjadi abuse of power atau kesewenang-wenangan? Dari yang telah terjadi sebelum-sebelumnya atau dalam historinya, akan terjadi kericuhan antara penguasa dan juga antara masyarakat itu sendiri. Jadi konstruksi sosial di dalamnya akan ikut hancur dan kekuasaan itu sendiri tidak akan langgeng seperti itu. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada yang ingin menambahkan, silakan Putri. Moderator izin menjawab pertanyaan Rizal. Ya, silakan. Bagaimana pemimpin memanfaatkan wewenangnya untuk kepentingan pribadi? Menurut pandangan saya, tentu saja seorang pemimpin pasti mempunyai privilege lebih di antara para anggota-anggotanya. Mereka itu lebih mudah untuk memasuki beberapa akses dengan privilege yang mereka miliki. Namun, dengan kemudahan-kemudahan yang dimiliki oleh seorang pemimpin tersebut, tetap saja tidak boleh meninggalkan tanggung jawab yang ia sudah sanggupkan dari awal. Tidak bisa egonya tanggung jawab untuk mensejahterakan. Terima kasih. Izin menambahkan. Ya, silakan Reka. Baik, penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk penyimpangan dalam jabatan atau pelanggaran resmi adalah tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dalam kapasitas resmi yang mempengaruhi kinerja tugas-tugas resmi. Dalam jabatan sering menjadi alasan untuk pemecatan pejabat yang dipilih dengan undang-undang atau mengingat pemilihan. Penyalahgunaan kekuasaan juga bisa berarti seseorang menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk keuntungan pribadi mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih Reka. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan. Ya, silakan. Sania. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak moderator atas kesempatannya. Saya Neng Sania dari kelompok 3 izin menambahkan mengenai penyalahgunaan wewenang ini. Nah, hal ini bisa dikatakan sebagai abuse of power, adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seseorang pejabat untuk kepentingan tertentu. Nah, di sini baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, atau dapat dikatakan korporasi. Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindak tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi atau penyalahgunaan wewenang ini. Nah, ada gium yang mengatakan bahwa kekuasaan itu dekat dengan korupsi. Kekuasaan yang tidak terkontrol akan menjadi semakin besar, beralih menjadi sumber terjadinya berbagai penyimpangan. Maka semakin besar kekuasaan itu, semakin besar pula kemungkinan untuk melakukan penyalahgunaan atau wewenangnya itu tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya.
Kemudian wewenang yang diberikan sebagai sarana untuk melaksanakan tugas dipandang sebagai kekuasaan pribadi, karena itu dapat dipakai untuk kepentingan. Akibatnya, pejabat atau pemimpin yang menduduki posisi penting dalam sebuah lembaga negara merasa mempunyai hak untuk menggunakan wewenang yang diperuntukkan baginya secara bebas. Nah, maka dari itu, wewenang ini jangan sampai dijadikan untuk kepentingan pribadi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada moderator dan kelompok penyaji. Izin menambahkan. Ya, silakan Nizar. Terima kasih moderator, saya Nizar dari kelompok 5. Izin menambahkan, jadi untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan kekuasaan itu, salah satunya harus ada kelompok oposisi yang bertugas untuk mengontrol dan mengkritik pemegang kekuasaan supaya keputusan yang diambil tetap tidak keluar pada jalurnya gitu dan tidak merugikan masyarakat. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah dan juga membantu menjawab. Cukupkan sesi Q&A atau sesi tanya jawab ini. Kita beralih ke kesimpulan. Kesimpulan pada diskusi kita hari ini adalah kekuasaan dan wewenang merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dan sangat penting dalam kehidupan kelompok sosial di masyarakat. Kekuasaan adalah kemungkinan seseorang pelaku mewujudkan keinginannya di dalam suatu hubungan sosial yang ada, termasuk dengan kekuatan atau tanpa menghiraukan landasan yang menjadi pijakan. Kemudian itu wewenang ini hak jabatan yang sah. Dengan wewenang, seseorang dapat mempengaruhi aktivitas dan tingkah laku perorangan dari grup. Sumber kekuasaan terdiri dari harta benda, status, wewenang legal, karisma, dan pendidikan. Selain itu, kekuasaan juga pengaruh yaitu melalui rasa takut, rasa cinta, kepercayaan, dan pemujaan. Lapisan kekuasaan yaitu tipe kasta, tipe oligarkis, dan tipe demokratis. Mungkin segitu. Nah, kemudian sebelumnya juga ini alhamdulillah nih kelompok 2 juga hampir aktif semuanya. Kurang lebih sekitar 90% lebih. Nah, tinggal nanti beberapa orang nih dari kelompok tolonglah berani juga ya tampil ya. Seperti ini belum terlihat saudari Naura nih, Naura. Kemudian Riyandi nih belum kelihatan tadi menjawab beberapa pertanyaan kawannya ya, nanti Nora dengan Riyandi. Nanti tolong juga harus terbiasakan diskusi, ya terbiasakan untuk bicara ya, berani bicara. Ternyata kan setelah bicara juga saudara itu saya perhatikan ya bagus-bagus juga ya. Jadi Anda bisa membuat tentang analisis, kajian, kemudian juga memberikan sampel ya atau contoh di masyarakat. Itu satu hal yang menurut pendapat Bapak itu ya luar biasa lah. Karena sudah mulai ini terbuka ya cakrawala berpikir saudara. Ini yang Bapak harapkan.
Nah, itu semua karena memang keberanian ya. Faktor utama itu keberanian. Keberanian di dalam mengeluarkan pendapat. Nah, itu kan begitu. Ya, kalau kita sudah berani mengeluarkan pendapat, nanti itu saudara ketika terjun ke lapangan itu akan lebih mudah gitu kan ya, menjawab dengan dialektika, dengan gaya inovasi Anda itu yang mungkin ditampilkan begitu kan ya. Itu akan terbuka sebetulnya dengan secara refleks, biasanya itu begitu. Karena Anda terbiasa Anda berbicara. Nah, di sini kan saya lihat juga nih kelompok 2 juga hebat juga nih, hebat juga, banyak yang hebat ya. Ya seperti saudara ini ya, kayak siapa tuh di sini banyak juga nih. Rani, kemudian ya termasuk Rapi, Putri, kemudian Nanda, Nani ya. Nah, itu termasuk juga bagus tuh ya, berani tampil. Nah, ini menunjukkan bahwa kelompok 2 itu ada persiapan yang matang ya untuk mempersiapkan presentasi dan menjawab pertanyaan dari kawan-kawannya. Ini ya, kekuasaan, masuk wilayah kepada birokrasi, masuk pada wilayah apalagi itu lembaga informal, masuk kepada masyarakat kecil. Nah, itu kan termasuk di dalamnya ya. Ya, kita seperti contoh sekarang ini struktur sosial yang ada pada birokrasi. Nah, ini hubungan dengan kekuasaan sekarang ini. Apakah ada batas waktu kekuasaan? Anda menjawab juga boleh, bagus. Ya, diantaranya kan tuh karena regulasi. Nah, biasanya kan kalau lembaga sosial, lembaga birokrasi, itu semua kan itu terbentengi kan oleh aturan regulasi. Ya, sekarang ini di UIN Bandung, rektor, kan batas kekuasaan kan cuma 2 periode. Nah, setiap periode kan 4 tahun sampai 5 tahun. Nah, itu akan ada lagi kepemimpinan baru. Sama dekan juga. Sama di wakil dekan. Bapak kemarin kan menjabat wakil dekan 1 dengan wakil 2. Kan itu terbatasi itu oleh waktu. Nggak boleh selamanya ya. Itu terbatasi oleh waktu. Lain dengan lembaga sosial informal ini, saudara. Nah, kalau lembaga sosial informal sepertinya masih terdapat di pondok pesantren yang tradisional ya, atau di KR, atau mungkin juga di ini di perkampungan yang misalkan Karang Taruna ya, mungkin juga itu, atau misalkan di apa tuh lembaga-lembaga sosial tingkat desa, tingkat RT, tingkat RW, itu pasti kan ada kadang-kadang itu kekuasaan yang selama-lamanya ditangani oleh dia gitu kan ya. Nah, itu bisa terjadi. Kalau dulu kan wah sering begitu dulu itu ya. Tapi sekarang udah mulai ini organisasi mulai ditata dengan baik, dengan dibarengi ada regulasi yang diberlakukan kan begitu. Nah, itu semualah kita kembali ke sini gitu kan ya, bahwa kekuasaan. Nah, oleh karena itu bahwa batas kekuasaan ada secara regulasi, ada juga emang lembaga yang tidak mengenal batas. Ya gitu kan ya. Ya kan sampai sekarang kan seperti Anda lihat di pesantren. Ya, pesantren kecil selama misalkan pesantren nasional, selama itu pesantren itu masih berdiri dan pimpinannya kiainya masih ada, kan dia terus-menerus menjabat sebagai pimpinan pondok pesantren. Nah, kayak begitu. Ketika misalkan kiai meninggal dunia, baru kan ini diturunkan kepada anaknya atau kepada cucunya atau kepada mantunya. Nah, itu seperti itu. Makanya kan pola kepemimpinan kiai itu bisa Anda teliti juga tuh ya dalam penelitian skripsi nanti. Pola kepemimpinan kiai pesantren misalkan yang besar ya di Jawa Barat. Wah, ini kan Anda boleh mengungkap itu situ diteliti. Itu kan unik. Ya, kayak mirip kerajaan kan tuh pesantren tuh. Itu unik juga. Walaupun bukan kerajaan. Gitu. Tapi ada keunikan dari keturunan ataupun kepemimpinan tradisional yang dilakukan secara turun-temurun, kan begitu ya. Sesuatu beda dengan kita ini sebagai lembaga formal yang saya katakan tadi, di fakultas, di
rektor UIN, atau di pemerintah desa, atau mungkin di kabupaten, ya, kota, provinsi, itu kan ada masanya, ya, ada waktunya kekuasaan itu, ya, itu akan bergantian nantinya. Nah itu ada batas waktunya, maka nggak bisa yang namanya sekarang Ridwan Kamil itu harus terus menerus selamanya sampai tua, nggak bisa, ya. Itu terbatasi oleh regulasi. Nah, kemudian juga tentang pertahanan kekuasaan, itu betul ya, orang sudah lakukan, sudah jawab tadi itu oleh kelompok 2. Jadi salah satunya kan tuh misalkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, itu betul ya. Kemudian juga memberikan kesejahteraan ya pada masyarakat umpamanya. Terus berlaku karimah misalkan ya. Pemimpin itu harus melakukan oh ya, halo. Oke, udah. Tadi terganggu ya. Nah, itu juga sangat berpengaruh. Makanya ini juga hubungan nyambung dengan teori ini yang disampaikan tadi ya oleh pemakalah. Kalau Anda baca tadi yang saya katakan teori Ibnu Khaldun, coba baca oleh saudara itu ya. Oh, itu menarik itu. Ya, teori asobiah itu. Bahwa negara itu maju mundurnya kan bagaimana masyarakat. Nah, kalau misalkan nanti masyarakat misalkan tidak setuju kepada negara, ya mati itu akan kacau. Makanya apa dilakukan kata asobiah, kata Ibnu Khaldun? Maka pemimpin itu harus memberikan teladan yang baik, yang disebut dengan akhlakul karimah, kan begitu. Itu akan berlanggeng ya, akan terus eksis. Bisa jadi itu mungkin aja 3 periode barangkali. Ya, kalau masyarakat masih menghendaki. Nah, tapi apakah teori ini akan masih berlaku di Indonesia? Nah, ini kan, apa akan berlaku di Indonesia ini Ibnu Khaldun ini? Nah, kita silakan analisis, saudara, analisis, ya. Nah, sebab kan kalau menurut Ibnu Khaldun dalam teori asobiah itu kan ada 3 ya, ada 3 dekade itu, 3 masa. Jadi masa pertama tuh masa melahirkan negara, yang kedua masa menikmati negara, yang ketiga masa pembobolan negara gitu kan, atau masa kerusakan negara. Nah itu kan ya. Nah apakah nih masa dekade ini sesuai dengan sekarang ini, kondisi sekarang ini? Nah ya, dulu kan zaman misalkan Soeharto sampai beberapa pemimpin sekarang, ya mungkin masa penikmat tuh, masa dekade penikmat, karena menikmati kemerdekaan kan begitu ya. Nah, sebelumnya kan itu penjajahan, itu masih dilahirkan oleh Soekarno, jadilah negara merdeka. Wah, kan dinikmati oleh bangsa Indonesia dengan kemerdekaannya, gitu kan ya. Dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hidup tenang, hidup bebas, hidup sejahtera, itu karena merdeka. Makanya katakan sebagai masa penikmat, kan begitu. Nah sekarang apa kita pada masa siapakah ini dikatakan sebagai masa penikmat? Nah, lalu pada masa siapakah dikatakan sebagai masa perusak? Nah, ini kita kan bisa melihat sekarang ini ya. Nah, bisa melihat apakah sekarang ini teori Ibnu Khaldun itu nyambung nggak dengan kondisi saat ini di negara kita dalam sekup yang lebih luas, dalam sekup yang lebih regional, misalkan yang lebih di bawah luas, misalkan sekup Jawa Barat. Jabar ini sekarang ini sejahtera tidak? Ya, kalau Anda meneliti ke tingkat Jawa Barat, sejahtera tidak di Jawa Barat sekarang ini? Nyambung nggak teori Ibnu Khaldun? Nah ini. Atau misalkan ke sininya Kota Bandung, sekarang ini sama nggak Kota Bandung sekarang dengan Kota Bandung yang dulu di bawah kepemimpinan misalkan Ridwan Kamil yang dahulu atau sebelumnya pada masa Dadarusada. Nah, sekarang masa Oden. Ini sejahtera tidak ini? Tepat tidak nih konsep dari Ibnu Khaldun? Itu kan ya. Nah, ini kan kita bisa melihat langsung fenomena tersebut.
aspek ekonominya, aspek keamanannya, aspek kesejahteraannya, aspek sosial budayanya, dan lain sebagainya. Itu analirik ya dari berbagai fenomena, dari berbagai aspek ya yang ada di wilayah kota, wilayah kabupaten, wilayah provinsi, wilayah negara Indonesia. Nah itu ya, itu sebagai tambahan. Jadi ini saudara sudah luar biasa ini menampilkan tentang struktur sosial yang hubungan dengan kekuasaan, ya, yang hubungan dengan politik, yang hubungan dengan authority atau kewenangan. Nah ini adalah jadikan sebagai gambaran yang dihubungkan dengan fenomena saat ini, fenomena dewasa ini. Silakan Anda akan mencerna nanti. Anda bisa menyampaikan kepada pandangan-pandangan luar di luar ya, bahwa kita itu memang negara yang sudah maju. Misalkan apa indikator maju? Nah ini jelaskan bla 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 bla. Nah ini kan seperti yang nanti dia sampaikan kan. Ya ini kan Anda juga banyak yang apa namanya, banyak juga temuan-temuan baru ya. Mungkin Anda juga rajin baca buku ini. Saudara Rani, Saudara Rapi, kemudian Putri ya, kemudian Nani itu kan ya bagus-bagus juga itu memberikan komentarnya ya, memberikan jawaban. Baik, ada semua sekalian, ya sekali lagi terima kasih, saya apresiasi pada kelompok 2 ini yang telah mengawal diskusi dari awal sampai akhir, dan alhamdulillah absensi terakhir sekarang sudah mencapai 37. Ini berarti proaktif ya, naik turun nih. Ini mungkin ini Sania ya, data awal Bapak 43 orang nih, 43 orang. Ini ada yang keluar, mungkin nih habis kuota mungkin ya. Tapi laporkan ya, Kosmet, dilaporkan. Pokoknya data awal kan 43, di penghujung kuliah ada 37. Nah ini 37, yang dilaporkan 43. Ya, 43. Kemudian yang sisanya yang naik turun itu juga dilaporkan. Nah, jadi saya hanya melihat 43. Bahwa yang connect sejak awal 43 dari 40 berapa ini? Dari 45 kalau nggak salah ya. Dari 45 ya. Dari 45. Dari 45 sempat 46 ya. 46. Nah, itu ada 43 yang masuk sejak awal. Nanti yang sekarang 36. Nanti ada beberapa orang yang naik masuk nih, yang masuk keluar. Jadi dilaporkan ya, Kosma, dilaporkan. Kalau yang ini yang di luar 43 nggak apa-apa, nggak dilaporkan juga, karena otomatis ya dicoret nantinya. Tapi yang sisa ini yang keluar masuk nggak apa-apa, dibuat aja laporan di bawahnya. Ini Sanu, misalnya si Anu bunga habis pulsa ataupun mati lampu, jadi silakan aja. Ya supaya ini membuktikan juga Anda juga aktif sebagai peserta kuliah ya. Itu barangkali yang Bapak ingin sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan minggu yang akan datang lebih baik dari yang sekarang. Nanti akan tampil kelompok 3 ya langsung. Setelah itu nanti pertemuan berikutnya baru ada ujian tengah semester. Itu barangkali. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Baik, mohon izin keluar ya.